Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sport Lovers. Kembali lagi dengan saya Fahmi di Sport 55. Edisi khusus preview terkait pertandingan dini hari tadi, hasil-hasil, bahkan nanti preview laga nanti malam tentang pertandingan UEFA Champions League. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama Sport Lovers, kita Ajax melawan Besiktas, yang mana semalam Ajax kembali meraih 3 poin di matchday kedua Liga Champions dengan mempecundangi Besiktas. Besiktas bukan tanpa perlawanan melawan Ajax semalam, bahkan ada sepakan Michy Batshuayi yang membentur mistar gawang, dan sayangnya Ajax tampil lebih maksimal dan lebih baik karena selain bermain di kandang, Ajax menunjukkan determinasi yang sangat tinggi. Bahkan beberapa kali umpan-umpannya dapat dimaksimalkan dengan baik oleh lini tengah, bahkan lini depan, yaitu Sebastian Haller. Seperti yang saya sampaikan kemarin, harus diwaspadai oleh lini belakang Besiktas, dan terbukti kembali Sebastian Haller mencetak 1 gol. Ini membuktikan bahwasanya Ajax sudah mampu menunjukkan bahwasanya mereka dapat bersaing di Liga Champions. Terbukti beberapa tahun terakhir mereka selalu masuk lolos dari babak knockout atau melaju ke babak 16 besar. Ya, kita masuk ke laga yang kedua, ada Shakhtar Donetsk melawan Inter Milan. Di laga kali ini skor imbang tanpa gol. Kedua tim bermain sangat maksimal. Ada beberapa kali bola yang berbahaya di masing-masing pertahanan, tapi masing-masing kiper maupun barisan defender dari Inter Milan maupun Shakhtar Donetsk dapat menghalau serangan dari masing-masing tim. Tetapi di sini membuktikan bahwasanya beberapa kali Inter Milan mencoba mendobrak pertahanan dari Shakhtar Donetsk, tetapi belum bisa menjebolkan gawang ke gawang Shakhtar Donetsk. Bahkan pelatih Filippo Inzaghi menurunkan beberapa pemain seperti Alexis Sanchez di babak kedua akan Calhanoglu, tetapi tetap tidak bisa merubah papan skor. Nah, kita beranjak ke Super Big Match yang tadi malam tersaji antara Paris Saint-Germain melawan Man City. Ini di luar dugaan bahwasanya Man City di awal-awal babak pertama kewalahan menangani 3 penyerang depan dari Paris Saint-Germain, yaitu langsung Pochettino menurunkan 3 barisan depan, yaitu Messi, Neymar, bahkan Mbappe. Dan terbukti bahwasanya beberapa statement yang terjadi di beberapa media besar juga menyebutkan bahwasanya tidak harmonisnya antara Mbappe dan Messi itu terbantahkan di laga tadi malam. Karena gol kedua dari Messi adalah umpan dari Kylian Mbappe, dan laga semalam menunjukkan gol perdana Messi untuk PSG. Dan City tidak bisa berkutik sama sekali, beberapa kali keluar menyerang. Bahkan ada satu momentum yang sangat, kalau bisa saya sebut seharusnya 100% itu gol. Tetapi sayang sundulan dari Raheem Sterling membentur tiang gawang. Begitu pula dengan Bernardo Silva, yang mana Donnarumma sudah jatuh, bahkan sudah tidak akan bisa mengambil bola. Bahkan Bernardo Silva sudah seharusnya bisa mencetak gol, tapi sayang tetap membentur tiang atas dan tidak terjadi gol untuk Man City. Tapi di laga awal PSG ini membuktikan gol cepat dari PSG di babak pertama itu membuat lini pertahanan Man City kocar-kacir. Terbukti dari serangan 3 penyerang PSG ini membuat lini belakang Man City porak-poranda dengan golnya Gana. Ini membuktikan bahwasanya Pep belum bisa keluar dari tekanan dari Lionel Messi, seperti itu. Nah, kita beranjak ke laga lain seperti Leipzig melawan Klub Brugge, yang sangat disayangkan juga. Leipzig yang tadinya unggul 1-0
harus tercomeback dari klub Brugge jadi 1-2, yang mana Nkunku kembali menyerangkan bola ke gawang tim lawan seperti waktu lawan City kemarin. Nkunku mencetak hat-trick 3 gol dan ini kembali mencetak gol melawan klub Brugge, tapi sayang lini pertahanan dari Leipzig tidak bisa membendung serangan yang datang dari klub Brugge, bahkan tercipta 2 gol. Sangat disayangkan, tetapi seperti itulah pertandingan. Babak kedua tidak ada gol tercipta sampai akhir laga, tetap 1-2. Membuktikan bahwasanya Leipzig kehilangan Jurgen Nagelsmann sangat berpengaruh di pelatih, apalagi di Liga Champions khususnya dengan menelan 2 kekalahan ini. Kita beranjak lagi ke pertandingan lain, ada Porto melawan Liverpool, yang mana Porto bermain di kandang tetapi tetap menelan kekalahan yang sangat luar biasa fantastis, yaitu 1-5. Bisa disebut ini kekalahan telak bagi Porto, di mana Liverpool dapat unggul lebih dulu 2 gol dari Porto di babak pertama. Di babak kedua ada beberapa pergantian pemain, bahkan Porto juga merubah strateginya, ada bahkan bisa mencebloskan bola walaupun didahului oleh gol ketiga dari Liverpool, tetapi bisa diperkecil oleh Porto jadi 1-3, tapi sayang itu tidak berlanjut lama. Bahkan sampai di menit-menit terakhir Liverpool bisa menambah gol dan hasil akhir menjadi 1-5. Ini sangat merugikan bagi Porto, baru mengoleksi 1 poin, tetapi berbanding terbalik dengan Liverpool yang sudah bisa berada di posisi pertama dengan 6 poin. Kita beranjak ke pertandingan lain, yang mana satu grup dengan Liverpool dan Porto, ada Milan melawan Atletico. Ini juga pertandingan yang dramatis. Kembali lagi Milan bermain di San Siro untuk Liga Champions, tetapi laga ini berlangsung sangat sengit awalnya, setelah minimal sampai terkenanya kartu merah Frank Kessie di menit ke 28. Itu sangat merugikan AC Milan. Padahal sebelum kartu merah itu terjadi, AC Milan unggul 1-0 lewat Rafael Leao. Golnya sangat fantastis, dari skema tendangan sudut tadinya, bahkan beberapa bola rebound yang bisa dimaksimalkan oleh Rafael Leao. Tetapi ada juga di momen di mana Rafael Leao setelah keluarnya Frank Kessie bermain dengan 10 orang, sekali tendangan saltonya bisa membentuk tiang gawang. Seandainya itu masuk, mungkin pertandingan akan berkata lain. Tetapi sayangnya laga MU lawan Young Boys di matchday pertama terulang di laga ini. Milan lawan Atletico, keluar lebih dulu di awal babak pertama walaupun unggul 1-0. Sepanjang pertandingan terpaksa Milan harus bertahan, tetapi di menit-menit akhir, di menit 80-an, akhirnya 85, Antoine Griezmann memecah kebuntuan bagi Atletico dan menyamakan skor. Bahkan di menit-menit akhir terjadi drama yang sangat luar biasa, yaitu adanya handsball di kotak penalti bagi pemain AC Milan yang memberikan penalti bagi Atletico, dan Suarez dapat menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik, bahkan mencobloskan gol itu dan bahkan membawa pulang 3 poin dari kandang AC Milan. Ini keberuntungan bagi Atletico, tetapi kerugian besar bagi AC Milan karena kalah 2 kali di laga Liga Champions. Di partai lain ada Borussia Dortmund yang hanya menang 1-0 melawan Sporting CP. Sporting CP belum bisa keluar dari tekanan di matchday Liga Champions kali ini dengan 2 kali kekalahan. Walaupun ini kalahnya hanya kalah tipis, tetapi beberapa kali ancaman dari Sporting CP, bahkan beberapa kali kesalahan individual sangat berpengaruh dari hasil ini.
karena hampir beberapa kali pemain dari Dortmund bisa mencetak gol. Tetapi bukan hanya kesalahan individu dari Borussia Dortmund, bahkan ada Hummels yang sempat blunder menendang bola mengumpan ke temannya, tetapi terpotong oleh pemain depan Sporting CP. Tapi sayang, eksekusi akhir dari pemain-pemain Sporting CP kurang maksimal, bahkan terlalu terkesan terburu-buru dan tidak tenang. Akhirnya peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan dengan baik hilang begitu saja. Bahkan sampai peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tidak merubah, bahkan tidak ada perubahan sama sekali sampai akhir babak. Dan laga yang terakhir di match tadi malam sangat mengejutkan sebenarnya bagi kita sport lovers, yaitu antara tuan rumah Real Madrid melawan Sheriff. Sheriff Tiraspol ini tim yang baru masuk di zona Liga Champions, tetapi sudah mengejutkan 2 kali, mengalahkan Shakhtar Donetsk, bahkan mengalahkan tim sekelas Real Madrid. Dengan kemenangan tadi malam, Sheriff sudah melakukan 17 kali laga tanpa terkalahkan di semua ajang. Ini sangat luar biasa bagi Sheriff. Bahkan gol Real Madrid pun bukan tercetak dari Sheriff, bukan tercetak dari situasi open play, tetapi dari situasi penalti. Ini membuktikan bahwasanya Real Madrid tidak berkutik dari situasi open play, tetapi Sheriff mengungguli dari serangan balik, bahkan dari umpan-umpan silang. Gol pertama sangat baik, bahkan Eder Militao dan Nacho tidak bisa berkutik di lini belakang Real Madrid dengan umpan silang yang dilakukan oleh pemain Sheriff. Akhirnya Thibaut Courtois terperdaya. Begitu pula dengan menit-menit akhir yang menjadikan Sheriff bisa membawa 3 poin di laga kali ini. Dengan situasi yang sangat bisa dibilang tendangan dari luar kotak penalti yang sekedar spekulasi, tetapi malah masuk dan tidak bisa dihalau oleh Thibaut Courtois. Ini luar biasa bagi Sheriff. Oke, nanti malam akan ada preview beberapa pertandingan yang akan bertanding. Di antaranya adalah ada Atalanta melawan Young Boys, yang mana Atalanta di pertandingan pertama bermain imbang 1-1 kalau saya tidak salah. 1-1 melawan Villarreal, yang mana laga ini akan sangat menentukan bagi Atalanta maupun Young Boys, yang mana pertandingan pertama Young Boys dengan sangat mengejutkan mengalahkan United, yang mana laga ini akan menentukan apakah Young Boys tetap akan bisa mengungguli lawannya Atalanta. Ada lagi Zenit melawan Malmo, yang dimana di laga sebelumnya kedua tim ini menahan kekalahan. Zenit menahan kekalahan 1-0 dari Chelsea di Stamford Bridge, sedangkan Malmo dipecundangi oleh Juventus 3-0. Kita lanjut beralih ke pertandingan lain. Ada Bayern Munchen melawan Dynamo Kiev, yang mana Bayern mengungguli Barcelona 3-0 di matchday pertama, sedangkan Dynamo Kiev bermain imbang melawan Benfica tanpa gol. Ada juga di partai lain Benfica melawan Barcelona. Barcelona belum mendapatkan poin di matchday Liga Champions ini. Apakah matchday kedua ini seharusnya momentum bagi Barcelona, bahkan bagi Ronald Koeman untuk mengangkat namanya, karena situasi Barcelona sekarang lagi tidak baik baik di La Liga maupun di Liga Champions, karena menahan kekalahan lawan Bayern di matchday pertama. Tim Barcelona ini sedang disorot dari segi line up maupun dari strategi Ronald Koeman yang terkadang tidak efektif, bahkan tidak maksimal di lapangan. Kita tunggu, apalagi lawan Benfica. Jikalau Barcelona tidak bisa meraih 3 poin di kandang Benfica, maka situasi Ronald Koeman akan semakin terdesak sebagai pelatih Barcelona.
Di laga lain ada Man United dan Villarreal. Nah, ini ulangan dari final Liga Eropa musim lalu, yang mana musim lalu sepanjang 90 menit United dan Villarreal bermain imbang 1-1. Tetapi musim lalu ketika final, karena final harus ada juara, Villarreal keluar sebagai juara dengan adu penalti. Di laga kali ini Man United dengan skuad yang berbeda, dengan datangnya Cristiano Ronaldo, bahkan beberapa pemain lain seperti Jadon Sancho juga ada di ini, dengan kembalinya juga Edinson Cavani dari cedera, ini akan menambah daya dobrak Man United dari segi skuad. Tetapi kekalahan lawan Aston Villa di akhir pekan lalu di Old Trafford sangat membuat Villarreal mempunyai asa bahwasanya mereka bisa mencuri poin di Old Trafford dini hari nanti. Begitu pula dengan Villarreal yang di akhir pekan lalu menahan imbang Real Madrid, bahwasanya mereka tetap punya peluang bisa mengambil poin dari United di Old Trafford. Tapi United sendiri tidak akan memberikan cuma-cuma poin itu, bahkan pasti akan tersaji laga sengit di pertandingan antara United dan Villarreal nanti malam. Di pertandingan yang lain ada Wolfsburg lawan Sevilla, yang mana laga ini cukup menarik juga, di mana di matchday pertama Sevilla bermain imbang 1-1 lawan Salzburg, walaupun Sevilla harus beberapa kali dapat tendangan penalti akibat kesalahan dari lini belakang Sevilla yang membuat Salzburg dapat penalti di matchday pertama, dan untungnya hanya sekali Salzburg bisa mencebloskan bola lewat eksekusi tendangan penalti tersebut. Begitu pula dengan Sevilla yang hanya bisa mencetak gol lewat situasi penalti. Ini sangat disayangkan jika nanti lawan Wolfsburg lini depan dari Sevilla kurang bisa mengimbangi Wolfsburg, yang dimana di pertandingan sebelumnya juga lawan Lille bermain imbang 0-0. Nanti kita lihat bagaimana laga nanti malam yang akan bertanding antara Sevilla dan Wolfsburg. Ada juga Salzburg lawan Lille, yang mana berbanding sama-sama meraih imbang, tetapi tidak bisa dianggap remeh. Biar bagaimana Lille menyandang status juara Ligue 1 musim lalu, tetapi Salzburg juga tidak bisa dianggap remeh dengan menahan imbang Sevilla di matchday pertama. Ini membuktikan bahwasanya Lille tidak bisa menganggap remeh tim tamu. Dan di laga terakhir ada Juventus lawan Chelsea. Ini adalah super big match, di mana Juventus perlahan di Liga Italia mulai naik. Terakhir kemarin mereka menang lawan Sampdoria 3-2 walaupun dengan susah payah, tetapi ada asa mereka untuk bisa mengimbangi permainan Chelsea yang di bawah arahan Thomas Tuchel ini sangat berbeda dengan musim lalu, yang mana harus diwaspadai oleh Allegri bahwasanya Chelsea ini bisa mengambil 3 angka di Turin. Walaupun begitu Chelsea juga dalam tekanan karena akhir pekan lalu lawan City mereka menahan kekalahan 0-1 di kandang. Ini momentum yang berbeda, tetapi bisa sebagai acuan di mana laga akan sengit tersaji dini hari nanti. Kita tunggu bagaimana laga nanti malam, kita saksikan, dan besok kita akan bahas hasil-hasil pertandingan dini hari nanti. Saya Fahmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sport.